Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Andre Yuda Video dan ini teman saya. Saya Amelia Putri dan ini teman saya. Saya Nova Lapis Nusaraya Tanjung. Nah, di sini kami akan memperjelaskan video tentang hierarki clustering dengan metode single linking. Ayo kita simak bersama-sama videonya. Ayo mari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang clustering single linkage. Berikut adalah daftar isi dari clustering single linkage. Yang pertama adalah sejarah. Secara historis, clustering telah ada sejak awal abad ke-20. Tetapi, penerapannya dalam komputasi dan analisis data dimulai berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiring dengan kemajuan dalam teori statistik dan komputasi, metode single linkage pertama kali diperkenalkan dalam konteks pohon di keputusan dan algoritma hierarkis oleh beberapa ilmuwan, termasuk Jardine dan Simpson pada tahun 1960-an. Meskipun ada berbagai pendekatan dalam clustering, single linkage sering dipilih karena kesederhanaan dan kemampuan dalam menangani data dengan struktur yang tidak teratur. Yang kedua yaitu adalah konsep algoritma. Pada dasarnya, single linkage clustering adalah metode yang membangun sebuah pohon cluster atau disebut dengan dendrogram dengan cara pengelompokan dua titik data yang paling dekat satu sama lain terlebih dahulu. Kemudian, dua kelompok yang paling dekat satu sama lain akan digabungkan. Proses ini berlanjut sehingga seluruh data terkelompok dalam satu klaster. Prinsip dasar dari single linkage adalah bahwa jarak antara dua klaster dihitung berdasarkan jarak terkecil antara elemen-elemen ada pada kedua klaster tersebut. Yang ketiga adalah tahapan. Tahapan dalam metode single linkage clustering dimulai dengan menganggap setiap titik data sebagai sebuah klaster terpisah. Pada tahap pertama, jarak antara sebuah pasangan titik data dihitung. Setelah itu, dua titik data yang memiliki jarak terkecil digabungkan menjadi satu klaster. Selanjutnya, jarak antara klaster yang baru terbentuk dan klaster lainnya dihitung. Selanjutnya, proses ini berlanjut secara interaktif sehingga semua data bergabung dalam satu klaster besar, membentuk sebuah dendrogram yang menggambarkan bagaimana data dikelompokkan pada berbagai level kesamaan. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari metode ini adalah kemudahannya dalam implementasi dan penggunaan untuk data yang memiliki bentuk atau distribusi yang tidak teratur. Selain itu, single linkage dapat menangani klaster yang memiliki bentuk non-spherical yang sering kali menjadi tantangan bagi algoritma clustering lainnya. Namun, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu adalah bahwa metode ini cenderung sensitif terhadap outlier atau data yang sangat berbeda dari mayoritas data lainnya. Outlier dapat menyebabkan penggabungan yang salah. Karena jarak yang terkecil bisa jadi berasal dari data yang sebenarnya tidak relatif dengan kelompok lainnya. Selain itu, single linkage juga dapat menghasilkan klaster yang lebih terfragmentasi dan tidak terlalu jelas, terutama yaitu ketika jarak antara clustering sangat kecil. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja metode hierarki single linkage. Di sini kita harus memiliki penyiapan dataset terlebih dahulu. Nah, kita harus memiliki dataset terlebih dahulu, seperti yang ada pada table Excel ini, di mana ada name, jenis kelamin, usia, penghasilan, intensitas, profesi, dan struktur transaksi. Setelah itu, dataset ini dinormalisasikan. Kemudian, kita mulai menghitung average atau nilai rata-rata dari setiap variabel. Nilai rata-rata itu seluruh bagian dari
jenis kelamin ini. Kemudian, setelah kita menghitung nilai rata-rata, kita menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu nilai keseluruhan setelah diakarkan, yaitu di mana nilai pertama dari variabel, misalnya jenis kelamin, dikurang nilai rata-rata variabel dan dipangkat duakan. Nah, ini hasil dari nilai keseluruhan setelah diakarkan. Setelah itu, kita lanjut menghitung ZI standar, di mana ZI standar itu adalah nilai pertama dari variabel X1, yaitu jenis kelamin tadi, dikurang rata-rata X-nya, dibagi akar dari total nilai standar X1. Nah, setelah kita menghitung nilai rata-rata, nilai keseluruhan atau standar deviasi, kemudian ZI standar, masuklah pada pengelompokan matriks, atau kita gabungkan jadi satu klaster dan dibuat tabel baru. Setelah itu kita temukan dua objek terdekat dan mengambil nilai paling kecil dan menggabungkannya menjadi klaster baru. Seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi tahapan itu menjadi 99 matriks atau klaster masing-masing ataupun klaster baru ya. Setelah sampai pada matriks 99, nah di sini kita akan memvisualisasikannya dengan dendrogram. Dan di sini kita mendapatkan knowledge, yaitu pertama, demografi konsumen berdasarkan usia. Sebagian besar konsumen berada dalam rentang usia 17-30 tahun, menunjukkan bahwa toko Bangmun menarik bagi konsumen muda dan cenderung memiliki pola belanja yang lebih fleksibel dan variatif. Kedua, penghasilan konsumen. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen memiliki penghasilan antara 500.000 hingga 3 juta. Kemudian ketiga ada frekuensi belanja. Mayoritas konsumen berbelanja dengan frekuensi sering dan sedang. 4. Profesi konsumen. Mayoritas konsumen berasal dari profesi mahasiswa dan wirausaha. Kelima, jumlah pengeluaran belanja. Mayoritas konsumen menghabiskan sekitar 50.000 hingga 100.000 dalam satu transaksi. Kemudian keenam ada struk transaksi. Pembelian struk transaksi ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen berbelanja dengan jumlah pembelian yang stabil, namun tidak ada pola transaksi yang terlalu besar. Ini mungkin menunjukkan kebiasaan belanja yang cenderung lebih terkontrol. Nah, kita mendapatkan kesimpulan dari hasil clustering yang kita buat, yaitu di mana segmen pasar utama. Toko Bangmun memiliki basis konsumen utama dari usia 17-30 tahun dengan rentang penghasilan 500.000 sampai 3 juta dan profesi mahasiswa serta wira swasta. Peluang. Kita harus fokus pada produk yang lebih terjangkau dan trendy serta meluncurkan program yang meningkatkan keterlibatan pelanggan muda dan mahasiswa. Kemudian ada pola belanja. Konsumen cenderung berbelanja dengan frekuensi sering atau sedang dengan pengeluaran 50.000 hingga 100.000 per transaksi. Peluangnya, kita harus menyediakan insentif atau program loyalitas yang mendorong belanja lebih besar per transaksi dan mengatur promosi untuk meningkatkan frekuensi belanja. Kemudian ada pengembangan strategi pemasaran. Mengembangkan penawaran khusus berdasarkan profesi dan penghasilan seperti diskon untuk mahasiswa atau wira swasta. Loyalitas pelanggan. Tingkat loyalitas masih bisa ditingkatkan, terutama untuk segmen dan frekuensi belanja jarang. Peluang fokus pada pengembangan program loyalitas atau memberikan penawaran terbatas yang mendorong mereka untuk berbelanja lebih sering. Nah, ini merupakan step by step metode kerja atau cara kerja hierarki single linkage. Baik, berikut adalah implementasi di Google Colab. Nah, pada tahap awal analisis, kita memulai dengan melihat dendrogram, hasil metode hierarchical clustering. Dendrogram ini memberikan gambaran secara visual tentang bagaimana
setiap responden dikelompokkan berdasarkan jarak mereka. Garis vertikal menunjukkan jarak atau tingkat perbedaan antar data, sedangkan garis horizontal menunjukkan proses penggabungan antar responden maupun antar kelompok yang lebih besar. Semakin rendah titik pertemuan dua cabang, semakin mirip data yang digabungkan. Nah, kemudian setelah struktur pengelompokan dari dendrogram terlihat, kita kemudian memperkuat analisa dengan heat map. Nah, apa sih itu heat map? Heat map itu memberikan visualisasi warna untuk setiap variabel pada setiap responden, sehingga kita bisa melihat pola kecenderungan dengan jawaban secara lebih detail. Warna yang mirip pada kolom tertentu mengidentifikasikan adanya kesamaan skor antar responden pada variabel tersebut. Misalnya, area yang didominasi warna serupa dalam satu klaster menunjukkan bahwa anggota klaster tersebut cenderung memiliki karakteristik yang konsisten. Heatmap juga membantu kita memahami perbedaan mencolok antar klaster, karena warna yang jelas menunjukkan perbedaan nilai pada variabel tertentu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah scatter plot. Apa sih scatter plot ini? Scatter plot ini berfungsi sebagai konfirmasi visual terhadap hasil dari dendrogram dan heatmap. Setiap titik pada scatter plot mewakili satu responden, dan warna titik menunjukkan klaster tempat responden tersebut berada. Pada visualisasi ini, kita dapat melihat sejauh mana data dari klaster yang sama terkumpul berdekatan, serta apakah ada anggota yang posisinya agak menjauh. Dengan melihat scatter plot, kita mendapatkan pemahaman yang lebih intuitif tentang bentuk dan jarak kelompok, sekaligus memastikan bahwa pemisah klaster yang kita lakukan memang masuk akal secara visual. Dengan menggabungkan ketiga visualisasi ini, dendrogram yang menunjukkan proses penggabungan data, heatmap dan menampilkan pola detail variabel, dan scatter plot yang memberikan pandangan posisi data di ruang 2 dimensi atau bisa juga dengan 3 dimensi. Kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Dendrogram memberitahu bagaimana klaster terbentuk, heatmap menunjukkan karakteristik dari setiap klaster, dan scatter plot memvisualisasikan posisi klaster tersebut secara keseluruhan. Hasil presentasi kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.